Podcast Sakyara Arji Lumo. Bismillahirrahmanirrahim. Saktiara Arji Lumo Arek siji wolu limo. Kami setia mengabdi bagi negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kepala SMP Negeri 11 Malang Jamil. Kami dalam rangka lomba inovasi yang dilakukan oleh Kemendikbud Pusat, kami SMP Negeri 11 bermaksud ingin ikut berpartisipasi dalam lomba Jambore GTK Hebat 2024. Adapun tema inovasi yang kami ambil adalah satu media center cetar, satu ruang banyak tujuan, media center cerdas, tanggap, religius, dan responsibel. Dasar yang kami ambil dari tema tersebut adalah situasi yang melanda secara internasional, yaitu COVID, pandemi 19. Di dalam proses pembelajaran itu tidak pernah berhenti. Karena COVID ada aturan tidak boleh ada tatap muka, akhirnya pembelajaran harus dilakukan secara daring. Kami selaku kepala sekolah bermaksud ingin memfasilitasi bagi Bapak Ibu guru dan siswa agar pembelajaran tetap berjalan, yaitu dengan membuat sebuah ruangan khusus dari ruang komputer yang dimanfaatkan untuk memproduksi atau membuat konten-konten pembelajaran dari seluruh Bapak Ibu guru yang ada. Ternyata dengan berjalannya waktu, antusias Bapak Ibu guru luar biasa. Akhirnya dari tim kurikulum membuat penjadwalan agar pembelajaran bisa berjalan seperti yang kita harapkan. Tentunya ini nanti kami membuat inovasi satu MC cetar, yaitu satu ruang banyak tujuan, media center, cerdas, tanggap, religius, dan responsibel. Tantangan yang pertama, tidak semua Bapak Ibu guru itu mempunyai kompetensi dalam mengoperasionalkan teknologi, ya. Sehingga peralatan-peralatan dasar yang sudah ada di sekolah itu perlu ada pelatihan-pelatihan agar semua guru bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring dengan membuat konten-konten sesuai yang diinginkan dari kurikulum, ya. Kemudian yang kedua, manajemen waktu, artinya karena jumlah kelas ada 25 kelas, jumlah guru ada kurang lebih sekitar 48 guru. Tentunya kita harus memanage bagaimana kegiatan pembuatan konten materi ini bisa berjalan seperti yang kita harapkan. Akhirnya dari tim kurikulum dan tim podcast itu menjadwalkan proses pembuatan konten. Saat pembuatan konten itu kan perlu kita koordinasi berkumpul bersama, sehingga kita perlu untuk menjadwalkan teman-teman saat proses pembuatan konten. Nah, ini yang kita kesulitan, tantangannya itu adalah karena waktu mengajar Bapak Ibu guru juga padat. Kemudian proses pembuatan konten itu tidak diperlukan waktu yang begitu sebentar, sehingga kami perlu menjadwalkan secara khusus saat pembuatan konten materi tersebut. Kemudian yang ketiga, itu tantangannya itu adalah ada peralatan-peralatan yang sangat sensitif, ya. Jadi Bapak Ibu guru harus betul-betul harus hati-hati saat memanfaatkan teknologi yang ada di ruang satu media center cetar, ya, agar peralatan ini tidak cepat rusak atau tidak cepat usang, sehingga ada kesepakatan dan aturan-aturan yang harus disepakati bersama pada saat membuat konten di dalam mempersiapkan materi yang akan dilaksanakan secara daring. Kegiatan aksi di sini ada 3 tahapan, yaitu tahapan awal, tahapan perencanaan, dan tahapan pelaksanaan. Di tahapan awal yang harus dilakukan adalah bagaimana cara kita mengidentifikasi kebutuhan teknologi yang dihubungkan dengan kegiatan pembelajaran secara daring. Kemudian yang kedua adalah melakukan evaluasi ruang yang ada. Yang ketiga adalah mengalokasikan sumber daya. Yang keempat adalah pembentukan tim khusus, ya, selain dari tim kurikulum. Ini adalah tim khusus, di mana tim ini terdiri dari orang-orang yang memang kompeten di dalam proses pembuatan konten secara digital. Kemudian yang kedua adalah perencanaan. Ini langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah
pengembangan kurikulum, kita perlu melakukan kegiatan pengasahan kompetensi Bapak Ibu guru dalam pelatihan pembuatan konten secara digital. Kemudian yang kedua, penjadwalan penggunaan ruang. Karena ini hanya satu ruang, tadi sudah sampaikan, satu ruang banyak tujuan, sementara kebermanfaatannya adalah banyak sekali, tidak hanya pada Bapak Ibu guru saja, tetapi juga pada siswa. Dalam hal ini siswa adalah untuk peningkatan pengembangan bakat saat anak-anak berkomunikasi, ya, atau istilahnya podcast itu adalah bercuap-cuap kepada media. Kemudian yang ketiga adalah perencanaan kolaborasi antara siswa dengan guru, ya. Biasanya ini siswa selalu menggali kompetensi Bapak Ibu guru dan sebaliknya guru pun juga akan menggali kompetensi siswa agar bakat anak itu bisa terarah dan terasah secara maksimal. Kemudian yang terakhir pada saat kegiatan perencanaan yaitu adalah pencarian mitra eksternal. Dalam hal ini adalah kita ingin bekerja sama dengan dunia luar yang berkaitan dengan proses pembuatan konten agar ke depan itu konten kita betul-betul profesional. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan. Kita perlu adanya narasumber, ya, pelatihan-pelatihan. Kalau dari Bapak Ibu guru otomatis nanti kita mendatangkan narasumber untuk mengasah kompetensi Bapak Ibu guru. Kemudian kalau untuk siswa kayak di SMP 11 ini kita wadahi dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian pengoperasionalan saung batu ini otomatis dalam operasionalan ini adalah kita membuat jadwal supaya nanti tidak berbenturan dengan kegiatan antara siswa dengan kegiatan guru. Kemudian yang selanjutnya itu pada saat pelaksanaan adalah pemonitoringan atau evaluasi. Setiap melakukan kegiatan kira-kira mana yang sudah berjalan baik kita pertahankan, apabila ada sesuatu yang kurang pas mungkin bisa kita perbaiki, sehingga kita selalu berbenah diri untuk memperbaiki apa yang kita inginkan agar kita bisa menjadi pelayan masyarakat yang betul-betul profesional melalui dunia digital. Adapun refleksi dari inovasi yang sudah kita buat, ya, dengan satu media center cetar, itu yang pertama adalah pengalaman dan pembelajaran dari proses. Akhirnya Bapak Ibu guru bisa berbenah diri, bisa melakukan introspeksi tentang kekurangan dan kelebihan kita, dengan harapan kekurangan harus segera kita tutupi dengan belajar dan belajar, ya. Kemudian yang kedua itu adalah dampak terhadap keterampilan siswa. Siswa akan berusaha untuk meningkatkan keterampilan digital. Ternyata belajar digital itu mudah. Kemudian pengembangan karakter kerjasama, saling menghargai, kemudian nilai positif yang sudah kita peroleh dalam kegiatan pembuatan konten secara digital. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan mengembangkan komunikasi, ya. Minimal akan membangun rasa percaya diri siswa pada saat berhadapan dengan audiens yang banyak. Kalau memang dia pandai berbicara dan itu memang berkualitas, nanti akan menghasilkan nilai ekonomi yang bagus untuk peserta didik. Kalau ini program ini bagus, tentunya kita berharap kalau yang sudah bagus berarti ini harus membentuk sebuah tim khusus agar kegiatan program terus berlanjut dan bisa dipertahankan, ya. Itu refleksi yang kita peroleh dari kegiatan inovasi satu media center cetar SMP Negeri 11 Kota Malang. Alhamdulillah dari kegiatan inovasi SMP Negeri 11, dari situasi, tantangan, aksi, dan refleksi, akhirnya kemarin kami berusaha untuk mencari tanggapan dan umpan balik dari beberapa siswa, termasuk Bapak Ibu guru, ya. Yang pertama ini dari siswa yang terlibat dalam produksi video pembelajaran menyatakan, saya merasa lebih percaya diri setelah membuat video tentang sejarah, ya. Saya tidak hanya belajar tentang materi tetapi juga bagaimana mengedit, menambahkan efek visual. Ruangan ini sangat membantu kami dalam berkreasi. Kemudian ini satu dari guru Saung Batu Media Center, sangat membantu dalam memproduksi konten yang lebih menarik untuk kelas saya. Saya bisa merekam pelajaran dan membagikan kepada siswa yang tidak bisa hadir. Ini bentuk peningkatan partisipasi mereka dalam kelas. Kurang lebihnya itu yang bisa kami sampaikan. Saktiara Archilumo Arek Siji Wolu Limo
Kami setia mengabdi bagi negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa ceria. Podcast Sakyana Ardilumo. Podcast Sakyana Ardilumo.